Ya, pemirsa, meninggalnya Mandala Rizky Saputra, seorang siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur, akibat memakai sepatu kekecilan menyisakan cerita pilu. Mandala harus menahan sakit di bagian kaki lantaran orang tuanya tidak mampu membelikan sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya. Duka masih terasa di rumah Mandala Rizky Saputra, pelajar SMK berusia 16 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal dunia usai menderita sakit. Karangan bunga duka cita masih terpajang di depan rumah duka, termasuk dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Namun siapa yang menyangka jika sepatu milik almarhum inilah yang menjadi kisah miris remaja ini berpulang ke Yang Maha Kuasa. Diduga, sepatu yang ukurannya sudah tidak muat lagi di kaki Mandala ini terpaksa harus tetap digunakan karena ibunya tidak punya uang untuk memberikannya sepatu baru. Mandala yang sedang magang di pusat perbelanjaan jatuh sakit karena pembengkakan di kakinya. 1 bulan berjalan, nyeri di kakinya menjalar hingga ke pinggang dan kepala. Di kondisinya yang terus memburuk, Mandala mengaku tidak ingin menyusahkan keluarganya. Insya Allah ini nanti kalau PKN bisa diganti. Dia bilang gitu, nggak mau nyusahin sama sekali. Ini anak mengerti, katanya cukup aja. Dia bilang nggak usah diganti mah, jadi keperluan untuk di rumah. Dia utamakan keperluan di rumah Mbak Rina. Bukan saya bilang sama teman saya tadi, sudah ada kuat sebenarnya. Rasa penyesalan bisa dibilang nggak ada menyesal. Siapa sih mau lihat anak? Terus kita tidak bisa mengadakan sepatu, udah dia nggak ada. Datang orang ini nyumbang sepatunya ada. Ya Allah ya Rabbi. Betul, saya sudah tidak kuat, saya bilang, makanya dia bilang sebelum pergi. Mandala benar-benar putus asa karena dia tahu saya bisa terjun ke sungai. Saya bilang pada waktu itu juga saya terjun karena amanat almarhum saya kuat Mbak Rina. Saya tinggalkan, saya peluk dia kemarin sempat. Kisah memilukan yang dialami Mandala Rizky Saputra, siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda ini seharusnya tidak perlu terjadi jika perhatian pemerintah, utamanya pihak sekolah, bisa merata dan dirasakan semua pelajar yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Jakarta, Andi Wirya dan Yuwantoro Winduaji, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di saat ada warganya yang meninggal karena tak mampu membeli sepatu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. Ya, 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Masud. Hasilnya, 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani hak fakta integritas kemarin. Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudy bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudy Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudy Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudy Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan.
Kini nasib jabatan Rudi Masud di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang guru SDK harus berjalan sejauh 6 km menuju ke sekolah tempat dirinya mengajar. Ya, namun mirisnya jeripayah dan dedikasinya hanya dihargai Rp150.000 per bulan. Demi mencerdaskan anak bangsa di pelosok daerah, Justina Yuniarti, seorang guru honorer di SDK Wukur, Sika, Nusa Tenggara Timur, rela harus menempuh perjalanan hingga 6 km untuk menuju ke sekolah. Justina harus mempersiapkan diri lebih awal agar tidak terlambat tiba di sekolah. Dari rumah, ia hanya menumpang kendaraan roda 2 milik warga setempat yang melintas dan dilanjutkan berjalan kaki melewati jalan bebatuan dan melintasi perbukitan sejauh 6 km. Terkadang kondisi jalan yang bebatuan memaksa dirinya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun yang lebih memprihatinkan, semua jerih payah dan dedikasinya hanya dihargai Rp150.000 per bulan. SDK Wukur ini selama 11 tahun sampai sekarang. Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju ke sekolah itu jalan kaki, melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai. Kadang dalam perjalanan itu capek istirahat, atau kadang hujan angin itu istirahat cari tempat berteduh. Kalau tidak lanjut terus ke sekolah. Kami mengajar di sini nih 150.000 per bulan. Itu gaji dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana bos. Kalau dulu-dulu tuh dari awal saya mengajar tuh 15.000. Sebelumnya itu ada kepala sekolah yang lama, itu saya mengajarnya 15.000 1 bulan. Kadang tidak dapat sama sekali tuh, tapi tetap bertahan. Sementara itu, Kepala Sekolah SDK Wukur, Tersiana Siti Rosa, menyebutkan di sekolahnya terdapat 34 siswa dan 8 guru. Dari 8 guru itu, 7 orang guru diantaranya berstatus sebagai guru honorer dengan gaji Rp150.000 per bulan yang bersumber dari sumbangan orang. Pihak sekolah mengaku honor yang diterima para guru tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, apalagi beberapa guru sudah berkeluarga. Besarannya hanya per bulan itu dengan 150.000. Kalau dengan honor yang hanya sekian, pasti tidak bisa untuk mencukupi keperluan mereka. Tetapi dengan mengabdi dan mau mengajar, sehingga dengan uang yang begitu atau honor yang begitu pun mereka mau untuk mengabdi. Para guru dan siswa hanya bisa berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah agar anak-anak yang berada di pelosok juga dapat menerima fasilitas serta akses pendidikan yang baik seperti di kota-kota lain. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Blokade Selat Hormuz mempengaruhi operasional nelayan di Pati, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan bakar membuat para nelayan tidak dapat berlayar mencari ikan. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh karena kenaikan harga bahan bakar. Hal ini hampir menghentikan aktivitas penangkapan ikan setempat. Harga solar tanpa subsidi dilaporkan mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan secara tajam berpengaruh pada biaya operasional dan memaksa banyak nelayan kehilangan pekerjaan. Laut ya nganggur Pak, hasilnya mengurang. Jadi setiap kita mencukupi keluarga itu mengurang jauh Pak. Dampaknya itu tadi BBM melambung tinggi. Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan.
Para nelayan mengatakan bahwa pendapatan harian telah hilang sepenuhnya dan perahu-perahu mereka kini terpaksa menganggur. Tekanan pada rantai pasokan bahan bakar terjadi di tengah gangguan pasar energi yang lebih luas di seluruh kawasan. Blokade Selat Hormuz telah memicu guncangan energi yang parah bagi negara-negara ASEAN, yang sebagian besar masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas alam.